Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Sabahul khair. Kaifa halukum? Tanawaltum al-fatur? Jawabannya apa, Pak, Bu? Tanawalna kalau sudah sarapan ya. Saya ulangi, tanawaltum al-fatur? Kalau belum apa? Lama ya. Kalau belum lama. Lama ya. Oke. Kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso hadir. Bu Ambar Hadiati hadirah. Bu Andi Endang hadirah. Bu Astuti nggak ada ya. Bu Bekti Rianti hadirah. Bu Devi ada? Hadirah, alhamdulillah. Bu Dwi Yuliarti ada, Bu Dwi? Belum. Masya Allah, alhamdulillah. Mas. Bu Eri Yuliani Putri hadirah. Bu Erni Maija hadirah. Bu Eti Puji hadirah. Bu Etika hadirah. Bu Handayani. Pak Harsono hadir, alhamdulillah. Bu Heni Yuniarti hadirah. Bu Hikmastuti hadirah. Bu Lis Ismiati hadirah, alhamdulillah. Pak Muntarik belum. Bu Musinem hadirah. Pak Muslih hadir. Pak Pujiarto hadir, Masya Allah. Bu Purbaningsih ada? Belum. Bu Rasmini hadirah. Bu Retni Astuti hadirah, alhamdulillah. Bu Rohani hadirah. Bu Rosidah masih sakit? Masih. Syafa Allah, syifaan ajilan. Kita doakan semoga disegerakan kesembuhannya, nggih. Amin. Bu Salbiah hadirah. Bu Siti Khotijah hadirah. Bu Siti Nurriyati hadirah. Bu Siti Rahayu hadirah. Bu Siti Sarifah hadirah. Bu Siti Sugianti hadirah. Bu Siti Surya hadirah, alhamdulillah. Pak Sugihartoyo hadir. Pak Suharjo izin. Bu Sukarni hadirah. Bu Sumarsi. Bu siapa ini? Purbaningsih ya. Masya Allah, alhamdulillah. Bu Sumartini hadirah. Pak Suparman hadir, alhamdulillah. Pak Supriyo hadir, alhamdulillah. Bu Surati hadirah. Pak Wargono
hadir. Bu Wasmiati hadirah. Bu Wigati Ningsih. Bu Yeti kurang Bu? Pas kursinya? Mejanya kurang satu ya. Oke, insya Allah nanti kita usahakan. Buning hadirah. Bu Siti Nurahayatun hadirah. Alhamdulillah. Ada yang belum dipanggil? Masya Allah. Sinten Bu? Sri Sugiyati. Masya Allah. Dari mana Bu? Gumiwang. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung Bu. Semoga diberi kemudahan, istiqomah. Kita sama-sama belajar di sini. Bu siapa tadi? Bu Sri Sugiyarti. Yeah. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Berarti berapa nih yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang hadir semakin kesini malah semakin banyak gitu ya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk thalabul ilm ya. Kita sama-sama belajar di madrasah yang kita cintai ini, Madrasah Al Barokah ya. Dan semoga kita diberi istiqomah gitu nggih. Apa namanya? Continue di dalam menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu kan nggak ada batasan umur ya. Nggak ada batasan umur ya. Kalau di dalam ungkapan itu kan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Walaupun itu sebenarnya bukan, ya nanti bisa di cross check gitu ya, apakah itu perkataan Nabi atau bukan, tetapi maknanya sangat bagus ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat ya. Dalam artian ya tidak ada kata terlambat di dalam kita menuntut ilmu agama. Dan yang perlu kita terus apa namanya jadi patokan gitu ya, jadi apa namanya pedoman gitu ya, bahwasanya ketika seorang hamba itu diberi kesempatan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk belajar agama, jadi kita diberi kesempatan oleh Allah, punya tergerak hati kita untuk belajar ilmu agama, itu adalah suatu kebaikan. Allah menghendaki kebaikan untuk siapa? Untuk siapa Bu? Untuk diri kita, untuk hambanya ya. Agak mepet ya Bu. Anget malan ya Bu. Oh, masih ada satu tapi kursinya mejanya ya yang kurang. Ya. Jadi tadi saya ulangi ya. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, itu insya Allah jadi tanda atau ciri Allah sayang kepada kita. Apa betul seperti itu? Iya. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis apa? Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan diberi pemahaman, pengetahuan akan agama. Jadi orang
ya orang bisa paham agama kan belajar, menuntut ilmu, ya. Maka ketika kita dimudahkan langkah kaki kita untuk mendatangi majalisul ilm, ya, ya belajar ya nggak mesti di madrasah Al Barokah saja gitu ya. Nanti di majelis-majelis yang lain juga ada, di masjid, di macam-macam sekarang, alhamdulillah. Di musola atau kita mendengarkan radio, melihat TV atau YouTube, itu bisa juga menjadi sarana kita menuntut ilmu, ya. Walaupun memang datang ke pengajian, datang ke madrasah itu ya punya nilai plus gitu ya. Datang ke sini kan kita apa namanya? Ya dengan tenaga usaha gitu nggih. Bangun siap-siap gitu ya. Mungkin mandi dulu, masak dulu ibunya nggih buat keluarganya biar ada yang dimakan gitu ya. Luar biasa sekali, Masya Allah ya. Jadi bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, langkah seseorang menuju tempat-tempat menuntut ilmu itu juga punya keutamaan ya. Seperti ketika orang melangkahkan ke masjid itu kan apa? Setiap langkah dihitung mengangkat derajat, kemudian menghapus dosa ya. Bahkan kalau menuntut ilmu itu nanti di dalam hadisnya adalah orang yang keluar dari rumahnya, man kharaja ya, li talabil ilm, keluar dari rumahnya untuk niatnya betul-betul murni ya karena Allah untuk menuntut ilmu, seperti fisabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian ada orang yang meninggal umpamanya gitu ya, tapi kita nggak berharap gitu ya, maksudnya terkena musibah gitu ya di jalan, tidak. Tetapi kalaupun orang itu kemudian ditakdirkan ya ketika dia menuntut ilmu kemudian meninggal, itu adalah kematian yang baik ya. Dalam artian dia sedang menuntut ilmu, keluar seperti tadi disebutkan di dalam hadis, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini motivasi untuk kita semuanya gitu nggih. Kita tetap semangat sampai kapanpun, kita semangat untuk menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Ya, selain menambah pengetahuan, tetapi juga itu adalah bentuk dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan apa? Tauhid. Nah, keimanan ya. Keimanan seorang hamba ya. Termasuk juga nanti berkaitan dengan at-tauhid adalah mengimani, memahami ya, lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu bisa beribadah ya. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah akan melanjutkan bacaan kita ya. Ibu yang baru belum dapat bukunya ya, nanti bisa Pak Ketua kelas ada buku lagi? Enggak, belum ya? Belum, nanti bisa diusahakan. Nanti insya Allah biasanya dengan Pak Fajar, nanti ada dari pengurus kita juga yang menyediakan buku. Atau buku ini sebetulnya ada Bu, kalau mau beli langsung di di tokonya itu, setahu saya di samping Masjid Agung. Ada namanya buku Gria Muslim apa ya kalau nggak salah. Gria Muslim kalau nggak salah. Di sampingnya itu ada toko roti ya, roti mungkin. Itu di deretan itulah ya. Itu ada yang jual buku ini. Ada insya Allah. Nggih, terakhir kita membahas sampai poin keberapa nggih? Sudah selesai belum? Bab yang pertama belum ya? 18. Sekarang berarti 18. 19. Ya. Ya, terakhir kemarin mungkin sedikit
mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas ya. Pada pertemuan terakhir itu kalau di poin 17, 18 itu yang 17 dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim suatu berita yang menggembirakan ya. Jadi ada sesuatu yang baik itu jangan disimpan sendiri gitu ya, tapi disampaikan kepada orang lain. Karena itu juga termasuk dari apa kemarin kita sebutkan mimbabi idkhalus surur. Apa itu idkhalus surur? Membuat orang lain senang ya. Ditulisnya adalah idkhalus surur. Ini bahasa Arabnya ya. Idkhalu as-surur. As-sururi atau latinnya gitu ya. Idkhalus surur ya. Nah, artinya adalah membuat orang lain senang ya. Bukan malah sebaliknya. Suka membuat orang lain susah, ini bukan akhlak dari seorang mukmin ya, muslim. Tapi orang muslim itu tadi pingin saudaranya itu senang. Ya, di antaranya adalah ya berkaitan dengan kebaikan. Kalau kita tahu kebaikan, kita kabarkan kepada orang lain sehingga orang lain itu juga mendapatkan kebaikan tersebut ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh, jadi ketika Nabi Ibrahim ya, ketika Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak kan gitu nggih. Dari siapa? Dari istrinya ya, Sarah ya. Sehingga kemudian menikah lagi dengan budaknya. Siapa? Ya, Siti Hajar ya. Ibunda Hajar. Maka di situ kemudian ketika apa namanya? Menikah dengan Siti Hajar itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberikan kabar gembira bahwasanya dia akan memiliki putra ya. Ini diabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana malaikat memberikan kabar gembira. Orang punya sudah lama enggak menanti gitu ya. Momongan keturunan tahu-tahu dikasih kabar kalau dia akan apa? Mendapatkan keturunan. Kira-kira senang atau tidak? Senang sekali ya. Ini kan bagaimana malaikat saja kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengkabarkan ya sesuatu yang baik kepada siapa? Kepada nabinya. Ya. Ini juga pelajarannya adalah orang ketika mengetahui kebaikan ya, itu ditularkan, diberitahukan kepada orang lain sehingga orang lain juga akan senang gitu ya. Di dalam Al-Qur'an ini surat Az-Zariyat ayat 28 ya. Surat Az-Zariyat ini bagaimana malaikat memberitahukan kabar gembira kepada siapa? Nabi Ibrahim. Surat Az-Zariyat ya. Az-Zariyat ayat 28 ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wabashiruhu bighulamin alim. Wabasyaruhu. Basyara yubashir itu artinya berikan kabar gembira kepadanya ya, bighulamin alim, dengan sosok anak yang alim, itu yang berilmu gitu ya. Jadi ini diberitahukan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim bahwasanya engkau wahai Ibrahim akan mendapatkan keturunan gitu ya. Siapa? Seorang anak yang alim, yang berilmu gitu ya. Yang berilmu. Ini kan apa namanya? Perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kabar gembira. Oh ya, saya jadi teringat kemarin
Ada yang pertama ya Pak ya, tentang Nabi Musa alaihissalam, tentang amal yang paling utama kan gitu ya. Karena kita sebutkan kemarin idkhalus surur, membuat saudara muslim yang lainnya itu gembira, itu merupakan apa? Min afdhalil a'mal. Kata Nabi adalah termasuk amal yang paling utama ya, yang pahalanya besar gitu ya. Bahkan kita sebutkan bisa jadi itu melebihi amalan-amalan sunnah ya, sholat sunnah, atau kemarin kita sebutkan iktikaf di masjidnya Nabi ya. Itu ketika ada orang muslim kemudian menemani temannya untuk menunaikan hajatnya, umpamanya ibu atau bapak punya teman yang punya keperluan gitu ya, mau barang gawe gitu ya, kan biasanya ini sibuk ya, sibuk persiapan gitu ya. Kalau yang ibu mungkin belanja macam-macam. Nah kemudian ada orang yang yuk saya temani bu ya, belanja gitu ya, menemani saudaranya untuk tadi memenuhi hajatnya atau kebutuhannya. Itu kata Nabi SAW lebih utama, lebih baik daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama 30 hari. Masya Allah. Jadi ada amalan-amalan yang sifatnya sosial, nilainya itu pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah yang itu antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau disebutkan di dalam hadis, saya menemukannya adalah ini perkataan Nabi Musa alaihissalam ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan afdolil a'mal, tapi bertanya tentang siapakah ya Allah orang yang paling bertakwa gitu ya. Siapakah ya Allah orang yang paling disebutkan di sini adalah paling bertakwa, paling mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ditanyakan Nabi Musa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Musa ini kan terkenalnya adalah kalimullah. Apa Bu? Kalimullah. Maksudnya apa kalimullah? Orang yang atau nabi yang langsung diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Tanpa ada malaikat yang kemudian menyampaikan, langsung diajak berbicara, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah Nabi Musa kemudian melihat Allah? Tidak ya. Nabi Musa tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini ya. Itu adalah nanti kenikmatan yang Allah simpan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga ya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga selain nikmat yang begitu besar yang enggak ada putus-putusnya gitu ya. Itu adalah Allah berikan kesempatan untuk melihat wajahnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dunia enggak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali nanti di akhirat atau di surga. Sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Mi'raj ya. Isra itu mungkin sering dengar kita kata-kata Isra Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj ya. Mi'raj. Isra itu perjalanan dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina sana. Ya, itu istilahnya perjalanan yang datar gitu ya, Isra ya. Tapi kalau Mi'raj itu istilahnya diangkat, naik ya. Nabi SAW dari Baitul Maqdis kemudian diangkat ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ila Sidratil Muntaha. Bahkan malaikat Jibril pun nggak sampai ke sana gitu ya.
Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai bertemu dengan Allah, namun juga diriwayatkan Nabi Muhammad itu enggak melihat Allah. Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Saya hanya melihat seperti cahaya saja, yang itu menghalangi gitu ya. Jadi memang tidak ada yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia. Karena itu adalah nikmat yang Allah simpan untuk siapa? Penghuni surga. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan itu, nggih. Allahumma amin. Jadi kembali lagi tadi termasuk adalah mengkabarkan kebaikan itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Bahkan juga Nabi ketika beliau mendapatkan anak keturunan gitu ya, itu kemudian mengabarkan kepada keluarganya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan keturunan itu juga sama, menyebarluaskan berita itu, kabar gembira itu. Ya. Ini di dalam hadis disebutkan Basyaron Nabi SAW ahlahu bibnihi Ibrahim. Ketika Nabi kemudian mendapatkan anak laki-laki, namanya siapa? Ibrahim. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki, ya. Ada yang namanya Ibrahim. Ada siapa lagi? Abdullah, ya. Ada juga Qasim, ya. Makanya disebutnya Abul Qasim. Tapi semua anak Nabi yang laki-laki itu semuanya nanti akan meninggal. Jadi enggak ada keturunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari laki-laki. Yang ada adalah keturunan dari anak perempuan. Ya, dari Fatimah. Jadi Nabi punya keturunan, ya. Tapi yang laki-laki semuanya meninggal. Nah, ketika Nabi mendapatkan anak keturunan namanya Ibrahim, itu kemudian mengabarkan gitu ya, senang gitu ya Nabi. Mengatakan Nabi wulidali lailah waladun, ya. Tadi malam anakku sudah lahir gitu ya. Nabi sendiri yang mengabarkan kepada keluarganya gitu ya. Saking senangnya, gembira, dikabarkan supaya orang lain juga senang. Ya. Sama itu bismi abi. Yang mana anak laki-laki itu saya beri nama seperti nama bapakku. Maksudnya bapakku di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu kan julukannya apa? Abul Ambiya. Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Ya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika diurut ya silsilahnya itu nyambung sampai ke Nabi Ibrahim. Nanti kabilah Adnan, ya Adnaniyah, ya orang-orang Arab yang keturunan dari Bani Adnan itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, ketika lahir anak laki-laki, Nabi kita memberikan nama seperti nama bapaknya gitu ya, Ibrahim. Dan sebetulnya masih ada lagi ya bukti-bukti yang menunjukkan akan tadi kalau ada sesuatu kabar gembira atau sesuatu yang membuat orang lain itu gembira, hendaklah disampaikan, dikabarkan. Maka sebaliknya, kalau ada sesuatu yang buruk dari saudara kita, sebetulnya tidak boleh kita kemudian menyebarkannya. Ya. Oh, si Bukai tuli punya pelit dia dan sebagainya, tidak perlu kemudian disebarkan. Bahkan itu akan menjadi aib dan itu dosa yang disebutnya adalah Ribah. Ribah alias ngerasani gitu ya. Loh, itu kan memang betul nyata, ya memang sesuatu yang nyata terjadi. Ya namanya orang manusia kan punya kekurangan. Semualah kita lah, ya. Sakit kalau sakit lebih
kalau itu tujuannya adalah untuk supaya mengabarkan supaya orang menjenguk dan seterusnya, itu bukan riba. Jadi ini lebih kepada aib yang sebetulnya ditutup-tutupi. Jangan yang kita nggak ingin orang lain itu tahu. Itu namanya aib, ya. Kekurangan, ya. Maka kalau apa namanya sakit dalam artian kemudian menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain mendoakan, atau tadi umpamanya lagi di absen umpamanya ini nggak masuk sakit, nah itu bukan bagian dari ghibah. Karena memang nanti ada kondisi di mana orang boleh menyebutkan kekurangan orang lain itu dalam beberapa kondisi, ya. Di antaranya nggih, itu ketika orang ingin memberikan warning gitu ya. Pokoknya orang itu ada orang yang suka berbisnis umpamanya. Tapi dia tahu kalau orang itu dia suka umpamanya menipu umpamanya, ya. Kemudian suka kalau membayar utang umpamanya susah maka boleh orang itu kemudian memberitahukan kepada saudaranya, mungkin dia dimintai tolong untuk meminjam hutang dan sebagainya. Tapi dalam artian dia ingin menjaga saudara ini supaya tidak tertipu umpamanya. Maka itu dalam kondisi seperti itu boleh. Dalam artian supaya orang lain tidak terkena dampak buruk dari perbuatan orang tersebut. Itu pengecualian, nggih. Pengecualian ghibah yang diperbolehkan. Tetapi secara umum ketika kita mengetahui aib, ya, keburukan dari saudara kita, maka kewajiban kita adalah menutupi, bukan malahan disebar, diumbar gitu, ya. Karena nanti akan masuknya adalah kepada perkara ghibah. Apalagi kalau itu tidak nyata, tidak ada pada saudara kita kekurangan itu, maka itu levelnya lebih tinggi lagi dari ghibah, namanya adalah fitnah, atau disebutnya ada al-buhtu. Apa, Bu? Al-buhtu, ya. Ya, menuduh, ya, al-buhtu. Al-buhtu, al-fitnah, ya. Al-buhtu, ya. Al-buhtu, al-fitnah. Jadi menuduh sesuatu terhadap saudaranya dan itu memang nggak terjadi, nggak ada pada saudara kita. Ini adalah bentuk kekejian, ya. Dan sekarang kan banyak gitu, nggih. Banyak orang karena mungkin tidak suka lawan politiknya gitu, ya. Maka menebarkan berita-berita palsu, tuduhan-tuduhan palsu untuk menjatuhkan orang lain, padahal itu sesama muslim, ya. Ini dosanya sudah di atas ghibah, ya, menfitnah, ya. Dan kita jangan kemudian ikut-ikutan gitu, ya. Ini perlu kita sadari juga, jangan kemudian kita yang sering terjadi kan ketika kita mendapatkan berita di WA atau di macam-macam lah di media sosial, kita semangat gitu, ya, untuk nge-share. Padahal belum tentu sesuatu itu memang benar terjadi. Nah, ini bahayanya, takutnya kita termasuk mendapatkan dosa itu kan gitu. Ya. Jangankan sesuatu itu tidak terjadi, ya. Sesuatu itu terjadi, itu pun juga kita harus harus selektif dulu, mikir-mikir dulu. Ketika saya share ini, berita ini mendatangkan manfaat atau tidak untuk orang lain kan gitu. Jangan sampai ternyata ketika disebarkan itu menjadi menambah runyam gitu, ya, permasalahan dan seterusnya. Makanya kemarin kita juga sempat mempelajari yang namanya kitmanul ilm. Apa itu kitmanul ilm? Menyembunyikan ilmu. Kalau di situ ada maslahah, ada kepentingannya, kita tidak menge-share, tidak membagikan kepada orang lain, ternyata itu ada kebaikan, maka lakukan. Ya. Malahan kita mungkin tahu kalau ini di-share malahan bisa mengakibatkan
ribut dan seterusnya kan gitu nggih. Maka lebih baik adalah kita sembunyikan. Jadi tidak semua yang kita tahu itu kemudian di-share. Apalagi kita belum tahu betul atau tidaknya suatu berita. Jangan sampai kita semangat nge-share, ternyata itu sesuatu yang salah. Akhirnya kita mendapatkan apa? Ya tadi keburukannya itu. Ya. Ini berkaitan dengan poin 17 kemarin ya. Termasuk juga poin ke-18 adalah apa? Merasa khawatir ya terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan Allah Subhanahu wa taala, keluasan rahmat Allah. Kemarin kita jelaskan kenapa kok tidak boleh kita sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah, karena itu menjadikan orang itu apa? Merasa aman. Merasa aman dari apa? Dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala ketika dia melanggar aturan Allah. Ora apa-apalah. Allah kan Maha Pengampun. Ora apa-apalah setitik iki makan harta riba kan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini karena terlalu menyandarkan diri kepada rahmat Allah sehingga dia merasa aman gitu ya. Allah itu pasti akan mengampuni gitu ya. Rahmat Allah itu sangat luas sehingga orang itu bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan. Ini sesuatu yang dilarang di dalam agama. Jadi antara pengharapan kepada Allah dan rasa takut itu harus seimbang. Ini poin kemarin ya, 18. Ada yang mau ditanyakan ini 2 poin ini? Sebelum kita lanjut ke poin 19. Roja, pengharapan, rasa takut, termasuk juga kemarin kita sebutkan juga adalah apa? Ketika seorang berbuat amal itu kan dorongannya termasuk juga adalah rasa cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang mengenal Allah, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Allah yang memberi kita begitu macam kenikmatan ya. Setiap hari kita bangun dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan rasa aman, tentram, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia dituntut untuk bersyukur. Ya, dengan apa syukur itu? Ya dengan perbuatan juga, ya. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, ya. Ini poin ke-18. Kita lanjut ke poin 19 ya. Nah, ini. Ini penulis menyebutkan halaman berapa? Halaman 7 ya. Disebutkan jawaban yang disyariatkan. Maksudnya jawaban yang disyariatkan adalah jawaban yang benar gitu ya, sesuai syariat ya. Bagi orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu, kalau kita umpamanya ditanya tentang suatu perkara dan kita tidak tahu, maka jawabannya napa, Bapak, Ibu-ibu? Wallahu a'lam, atau di sini adalah Allahu wa rasuluhu a'lam, yang artinya apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi orang kalau kitanya nggak ngerti, ya jawab nggak ngerti gitu ya. Ustadz umpamanya ditanya suatu perkara, kalau nggak ngerti ya jawab saja wallahu a'lam gitu ya. Jangan kemudian memaksakan diri gitu ya, takut nanti diomong Ustadz ini orang ngertian. Terus pura-pura mengarang gitu, maka ini adalah sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kalau nggak ngerti ya apa? Jawab saja nggak tahu. Imam Malik. Siapa itu Imam Malik? Imam Malik, imam madhab ya. Kan madhab itu kan yang terkenal ada 4. Ada Malikiyah. Sebelum Malikiyah ada Hanafiyah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah,
yang satunya adalah Hambali ya. Itu yang dinisbatkan ke Imam Ahmad. Jadi ini adalah kalau ibu-ibu atau bapak pernah mendengar mazhab gitu ya. Mazhab itu ya apa namanya? Jalan gitu ya. Apa namanya? Ya semacam cara di dalam memahami agama ya. Cara di dalam memahami agama. Dan itu bersumber dari para ulama gitu ya. Dan yang terkenal adalah diantaranya Imam Malik ya. Nah, Imam Malik itu imam itu maksudnya ada orang yang memang berilmu gitu ya. Berilmu dan menguasai ilmu agama secara luas ya. Tidak hanya dalam satu bidang saja agama tidak, tetapi ilmunya seluruh bidang gitu ya. Kalau disebutnya adalah al-imam al-mujtahid ya. Seorang ulama yang punya apa namanya? Kapasitas untuk berijtihad ya. Nah, Imam Malik itu diriwayatkan ketika diberi pertanyaan yang banyak, mungkin puluhan gitu ya. Ternyata yang dijawab oleh beliau itu ya enggak semuanya dijawab gitu ya. Mungkin hanya beberapa pertanyaan saja. Itu sekelas siapa? Sekelas Imam Malik, Imam Madhab gitu ya. Tetapi ketika ditanya dan dia tidak tahu, dia gentle. Jawabnya apa? La a'rif, saya enggak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Bukan malahan berupaya apa? Mengarang dan seterusnya kan gitu. Karena agama ini kan harus berlandasan dengan dalil, dengan petunjuk dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi SAW. Maka ini yang dicontohkan oleh sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal kan gitu nggih. Ini masih berkaitan dengan hadis Nabi ya. Ketika sahabat Mu'adz ini dibonceng gitu nggih. Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ditanya si Mu'adz ini ditanya oleh Nabi, "Ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Mu'adz apa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz menjawabnya adalah Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ini adab. Adab itu artinya apa sih? Adab itu ya perkataan atau perbuatan yang itu dinilai baik ya. Dinilai baik dari segi agama maupun juga dari segi adat atau kebiasaan. Jadi perkataan atau perbuatan yang baik ya menurut agama atau menurut adat istiadat itu disebutnya adalah adab. Dan ini apa namanya? Termasuk adab yang dicontohkan oleh sahabat Nabi ya. Ketika ditanya dan dia tidak mengetahui akan sesuatu itu, maka menjawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Kok bisa ini adalah adab yang baik? Karena Nabi SAW ketika mendengar jawaban Mu'adz, dia menjawabnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu Nabi kemudian tidak mengingkari. Alias jawaban itu adalah jawaban yang baik, yang disetujui oleh Nabi. Ya. Makanya disebutkan oleh penulis di sini jawaban yang disyariatkan. Karena Nabi tidak apa? Tidak mengingkari jawaban Mu'adz itu. Kalau orang nggak ngerti ya jawabnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kan gitu. Ya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau kita yang sudah hidup sekarang tidak bertemu dengan Nabi, maka ya cukup dengan mengatakan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Bisa difahami nih Bapak-bapak, Ibu-ibu poin yang ke-19? Ya. Oh, monggo. Biswa, Masya Allah. Ya, itu juga boleh ya. Wallahu, mungkin yang kita sering dengar juga nggih. Wallahu a'lam. Ini kalau bahasa Arabnya a'lam bisawab. Apa artinya bisawab?
Bisawab, sawab itu di dalam bahasa Arab artinya adalah sahih, yang benar. Sawab itu artinya adalah benar. Allah yang lebih tahu mana yang benar. Ya. Umpamanya ada suatu hukum kan gitu ya. Ternyata di situ ada dua pendapat gitu ya. Ada dua pendapat. Contoh umpamanya contoh ini ya. Ada sebagian ulama umpamanya yang madhab Syafi'i itu ketika subuh itu membaca apa? Kunut. Itu ada dasarnya, ada hadisnya juga. Tapi juga mungkin yang lain juga ada pendapat yang lain yang mengatakan kalau subuh itu enggak perlu membaca kunut. Ketika ditanya yang benar yang mana? Wallahu ta'ala bishawab namanya kan gitu. Allah yang lebih tahu mana yang yang benar kan gitu. Jadi masalah seperti itu tidak perlu kemudian menjadikan saling bermusuhan gitu ya. Karena itu perbedaan yang masih dalam koridor di situ ada landasan dalilnya atau apa namanya dari Nabi juga ada juga kan gitu. Dan sebetulnya banyak permasalahan-permasalahan itu ya. Dan itu kalau itu permasalahan atau perbedaan yang para ulama itu ada pijakan dalilnya, maka tidak perlu kemudian menjadi apa namanya saling menyalahkan, menyudutkan antara satu dan yang lainnya. Itu nggih, Bu. Ya, wallahu a'lam bishawab ini maknanya juga bagus. Nah, di sini juga ada juga manfaat yang lain dari poin yang 19 ini ya. Ini dikatakan beda halnya dengan apa namanya ketika seseorang ditanya dengan bukan perkara agama gitu ya. Karena ilmu nanti dibagi menjadi dua. Ini pelajarannya. Jadi ilmu itu ada dua macam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang namanya ilmu syar'i ya. Al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu ada dua ya. Ilmu secara umum ya, ilmu itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan ilmu syar'i ya. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu kaitan dengan agama gitu ya. Seperti sholat itu hukumnya wajib, sholat subuh maunya 2 rakaat, sholat subuh 4 rakaat ini kan berkaitan dengan agama. Itu disebutnya ilmu syar'i ya. Pokoknya orang nanti kalau mau berniat berkurban maka sudah tidak potong kuku atau memotong rambut itu kaitannya ilmu syar'i. Karena itu aturan dari agama, dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita umpamanya menutup auratnya kan gitu nggih. Berkerudung dan seterusnya itu termasuk ilmu syar'i. Namun ada juga yang kedua adalah apa? Ilmu apa kira-kira apa? Ya. Ilmu umum atau disebutnya adalah ilmu kauni. Pernah dengar mungkin ya? Kauni. Kauni ini adalah berkaitan dengan kaun itu alam semesta, apa yang terjadi di alam semesta. Ya. Turunnya hujan, datangnya banjir, musibah, apa namanya? Yaitu adalah berkaitan dengan kaun, ya, alam semesta. Ya. Nah, ini perlu dibedakan. Kalau ini pelajarannya ya. Kalau umpamanya itu berkaitan dengan asy-syar'i, maka tadi jawabannya adalah boleh orang kemudian mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang tahu.
Ini berkaitan dengan perkataan siapa tadi? Sahabat Mu'adz gitu ya. Ketika ditanya, kamu tahu nggak hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? La adri, saya nggak tahu. Jawabannya apa? Allah wa rasuluhu. Allah dan rasulnya yang lebih tahu kan gitu. Itu boleh kalau itu berkaitan dengan ilmu syar'i. Maksudnya menyamakan. Rasul itu juga punya pengetahuan akan hal itu sebagaimana Allah ajarkan kan gitu. Bahwasanya hak Allah atas hambanya itu adalah apa? Beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Nabi tahu dari mana? Kan dari wahyu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu nggih? Atau umpamanya ketika hamba itu sudah menunaikan hak Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan untuk tidak disiksa. Nabi tahu dari mana? Dari Allah kan? Diajari oleh Allah, diberi wahyu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu berkaitan dengan ilmu syar'i, orang mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya. Ini kata-kata dan wa. Kan di situ Allah Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu ya. Wa rasuluhu a'lam. Allah dan, ini kata-kata dan ini yang akan kita lebih perinci ya. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Jadi di sini Rasul juga punya pengetahuan tentang hal itu, tentang ilmu syar'i. Tahunya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh orang mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi beda halnya kalau berkaitan dengan yang kedua ini. Berkaitan dengan ilmu kauni. Maka ketika orang tidak tahu, umpamanya ditanya, kapan turun hujan ini hari ini? Boleh nggak mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Nggak boleh. Wallahu a'lam. Cukup hanya mengatakan Allahu a'lam. Karena yang mengetahui ilmu akan kauni, apa yang terjadi di alam semesta ini, Allah yang tahu. Ya. Maka itu ketika berkaitan dengan kauni ini cukup mengatakan apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam saja ya. Ini saja, sampai sini saja ya. Saja, maksudnya tidak boleh kemudian dilanjutkan walaupun itu ketika Nabi masih hidup ya. Tidak boleh juga. Karena berkaitan dengan al-kaun, apa yang terjadi di alam semesta ini bukan berkaitan dengan ilmu agama gitu ya. Itu Nabi tidak kemudian diberi sesuatu yang lebih gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kapan turun hujan, bahkan ketika Nabi ditanya kapan terjadinya hari kiamat, Nabi bisa menjelaskan tidak? Enggak bisa. Karena itu adalah ilmu yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Karena nanti konsekuensinya akan lain, Bapak-bapak Ibu. Ketika orang kemudian mengatakan sesuatu berkaitan dengan ilmu kauni tetapi kemudian ada makhluknya yang juga dianggap mengetahui, maka itu bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Umpamanya ada yang mengatakan, karena ini nanti disebutkan, ada orang yang mengatakan ketika Nabi itu kemudian menang di dalam peperangan gitu ya, maka orang itu mengatakan, di dalam kitab ini disebutkan Masya Allah wa syi'ta. Orang itu mengatakan apa? Masya Allah wa syi'ta. Apa artinya Bapak Ibu? Masya Allah, mungkin kita sering dengar ya. Masya Allah. Masya Allah itu adalah artinya sya'a itu adalah kehendak. Sya'a ini artinya kehendak atau keinginan gitu ya.
Kehendak atau keinginan. Nah, ketika ada orang yang mengatakan ini kan sama-sama wa ya. Mas, ini artinya kita artikan Masya Allah, sesuatu ini terjadi karena kehendak Allah. Wa syi'ta ini adalah artinya kehendakmu. Mu di sini kembali kepada Nabi Muhammad ya. Kehendakmu. Sampai sini dulu bisa difahami maksudnya. Kata-kata Masya Allah ini kan yang sering kita ucapkan. Masya Allah. Jenengan bisa dapat bisa bangun rumah yang baik, yang bagus gitu ya. Kan seringnya Masya Allah ini disebutkan ketika melihat sesuatu yang takjub gitu ya, kagum. Maka kemudian memuji Allah, Masya Allah. Ini terjadi karena apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ucapan yang bagus. Jadi menggantungkan atau mengembalikan seluruh kejadian ini, baik itu orang mendapatkan kebaikan atau mungkin keburukan, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keimanan, bukti keimanan. Jadi bukan sekedar Masya Allah ini ucapan biasa, bukan. Atau hanya sekedar benketon alim gitu ya ngomongnya. Bukan itu, ini ada maknanya yang mendalam. Masya Allah maksudnya ini bisa terjadi, engkau mendapatkan rizki, engkau mendapatkan jabatan, engkau mendapatkan nikmat yang begitu. Ini adalah atas kehendak siapa? Allah Subhanahu. Maka kemudian ketika kemudian orang itu menyandarkan juga kepada orang lain, wasyita, ya. Ini orang itu mengatakan ini terjadi, kemenangan ini diraih karena kehendak Allah dan juga karena kehendakmu wahai Rasul, wahai Muhammad. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Karena apa tadi? Berkaitan dengan ilmu kaun, sesuatu yang terjadi di alam semesta ini hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang terjadi, itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang mungkin berusaha gitu nggih. Walaupun orang itu berusaha, tapi dia harus mengembalikan segala sesuatu yang dia dapat itu adalah atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sering mengatakan itu. Dan ketika kemudian dinisbatkan itu artinya disandarkan juga kepada orang lain gitu ya. Kalau di dalam contohnya adalah wasyita ini, dan juga kehendakmu wahai Rasul, kan gitu. Kita ini mendapatkan kemenangan di dalam peperangan ini adalah atas kehendak Allah dan juga usahamu wahai Nabi. Maka Nabi ketika mendengar ucapan ini, Nabi kemudian marah. Kok bisa? Karena secara tidak langsung itu orang itu telah menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi. Kenapa kok Nabi kemudian marah, tidak mau disebut ini terjadi juga atas keinginan dia, ya. Padahal Nabi juga berperang gitu nggih, menggunakan senjata dan seterusnya. Tapi Nabi tidak rela, tidak ridho dirinya kemudian disamakan dengan Allah. Maka yang benar adalah ketika orang berhasil melakukan suatu perbuatan, ya, atau kemudian meraih sesuatu, cukuplah dia mengatakan Masya Allah, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia sudah berusaha, dia sudah berjuang gitu ya, tetap dia kemudian kembalikan, ya, bahwasanya itu adalah terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu. Karena kalau kemudian itu juga dinisbatkan kepada makhluk, maka itu menjadi bentuk kesyirikan. Dan para ulama mengatakan ucapan ini, ungkapan ini termasuk syirik besar apa kecil? Kecil. Syirik kecil. Syirik kecil.
Nanti insya Allah kita jelaskan di kesempatan yang lain berkaitan dengan syirik ya, lebih lebih terperinci gitu ya, karena syirik ada syirik besar, ada juga syirik. Termasuk juga adalah ungkapan yang mungkin sering terjadi ya. Makanya ada yang jadi mungkin ada orang yang apa namanya pelihara anjing gitu ya, untuk di luar tapi bukan di rumah gitu ya. Nah, yang anjing itu apa namanya ketika akan terjadi pencurian umpamanya, anjing itu kemudian apa menggonggong gitu ya, sehingga pencurinya nggak jadi masuk. Nah, kadang-kadang orang mengatakan apa? Wah, nek orang nana anjing ini pasti apa? Perampok atau pencuri itu sudah masuk. Nah, kata para ulama ucapan ini juga mengandung apa? Kesyirikan. Karena apa? Ya memang betul anjing itu menjadi sebab ya, sebab menjadi apa namanya? Tidak masuknya pencuri atau perampok. Tapi sebetulnya siapa yang kemudian menggerakkan atau menjadikan anjing itu ada di situ, siapa sebetulnya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika orang itu umpamanya terhindar dari suatu mara bahaya atau dia mendapatkan suatu manfaat, kembalikanlah itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Jadi alhamdulillah umpamanya, alhamdulillah ya. Berkat Allah Subhanahu wa taala ya, saya terhindar dari pencurian ya dan seterusnya ya. Itu yang benar seperti itu. Jadi menyandarkan segala sesuatu itu kemudian dikembalikan kepada Allah. Karena ini tadi berkaitan juga nanti berkaitan dengan ilmu kauni pun juga seperti itu ya. Karena tidak ada yang tahu akan terjadinya suatu kejadian dan seterusnya di alam semesta ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau umpamanya kalau tadi kan punya anjing gitu ya. Atau yang lain umpamanya apa? Kalau nggak ada kamu gitu ya. Karena mungkin punya satpam gitu di rumahnya gitu ya. Kalau nggak ada kamu sudah mungkin perampoknya itu mana. Ini juga perkataan yang tidak benar ya. Yang benar adalah ya memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala saya terlepas dari musibah atau bahaya. Ini bukti keimanan. Jadi wa ini juga nanti kalau lebih detailnya, wa ini kenapa nggak boleh? Ini karena menggunakan wa. Wa ini artinya kalau di dalam bahasa Arab dan. Kalau dan ini artinya menyamakan. Ya. Nah, ini kalau di sini kenapa nggak boleh? Karena ini berkaitan dengan ilmu kauni. Kalau di sini boleh, kenapa? Karena ini berkaitan dengan ilmu syar'i. Ya. Dan ini tadi artinya menyamakan. Ya. Yang boleh seperti apa? Ya. Kalau yang boleh dikatakan oleh para ulama itu bukan dengan wa, tetapi dengan apa? Dengan summa. Ini belajar bahasa Arab sebetulnya ya. Summa, mungkin pernah dengar summa. Kalau wa ini artinya dan, nggih. Kalau summa itu artinya kemudian. Kemudian. Nah, kalau kemudian ini beda, tidak menyamakan ya. Tidak menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena usahamu. Nah, itu para ulama mengatakan boleh. Karena di situ kata-kata kemudian itu tidak kemudian menyamakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang betul. Kita kan punya usaha. Tetapi usaha itu tidak kemudian membuahkan hasil kecuali itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tawakal yang benar itu seperti itu. Tawakal dalam artian orang bersandar kepada Allah itu tidak kemudian nggak ngapa-ngapain kan gitu.
Orang pengen berhasil gitu ya, pengen masuk surga. Ya dia berdoa sekaligus apa? Dia berusaha. Pengen masuk surga ya ibadah, amal soleh. Kan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal yang benar. Bukan kemarin yang ditakutkan oleh Nabi ya. Bersandar hanya kepada keimanan, yakin kepada Allah tanpa kemudian beramal. Ini yang tawakal yang tidak benar ya. Tapi tawakal yang benar adalah ya dia yakin berdoa kepada Allah dibarengi dengan amal ya. Jadi amal itu juga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti nyambung lagi berkaitan dengan takdir umpamanya. Orang itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti akan kehidupan di dunia akan sengsara atau akan bahagia, nanti akan masuk surga atau masuk neraka, itu semuanya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau seperti itu berarti ngapain kita beramal umpamanya kan gitu. Wong semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan apa? I'malu, berbuatlah, beramallah. Kalau ingin masuk surga ya beramal dengan amalan ahli surga. Ya. Jangan pengennya masuk surga amalannya amal neraka. Kau ini maksiat, dia nggak masuk surga, malah nanti masuk neraka. Apa itu mungkin sudah takdirnya memang maksiat itu apa gimana? Ya, jadi takdir itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak tahu kan nantinya mau di neraka atau di surga. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah beramallah. Berusahalah. Kalau kita ingin masuk surga, beramallah dengan amalan orang surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, fa amma man a'ta wattaqo, dan orang yang apa? Fa amma man a'ta wattaqo, orang yang berinfak dan dia bertakwa kepada Allah ya. Fa amma man a'ta wattaqo wa shaddaqa bil husna, dan yakin dengan adanya surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan orang itu untuk melakukan apa? Amalan-amalan kebaikan. Jadi memang harus ada usaha dulu, ya. Jadi nggak bisa takdir, maksudnya apa namanya? Orang tidak bisa kemudian hanya menyandarkan saya bertakdir, saya takdirnya kan nggak tahu, orang juga nggak tahu kan gitu, ya. Itu tidak kemudian menjadikan orang berpasrah tangan, tidak, tapi dia diperintahkan oleh Allah beramal. Ya. Makanya tadi disebutkan oleh Allah, orang yang mau beramal soleh, bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan, ya, masuk ke dalam surga. Tetapi lawannya, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil ya, bakhil itu kan lawan dari amal soleh kan, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak yakin akan adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan dimudahkan untuk apa? Tadi melakukan apa? Amal-amalan yang buruk. Jadi memang harus ada usaha. Ya, antara keimanan, kita beriman kepada takdir, itu tidak menjadikan orang itu apa? Pasrah, dalam artian tidak mau beramal. Ya. Jadi kalau kita nanti ya insya Allah ada apa waktunya nanti membahas tentang iman kepada takdir, itu sebetulnya ketika kita meyakini bahwasanya segala sesuatu ya yang terjadi di alam semesta ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya di Lauhil Mahfuz, itu sebetulnya nanti akan menjadikan orang itu bersemangat di dalam apa? Di dalam beramal sebetulnya ya. Kenapa ya, nanti insya Allah akan kita bahas ya berkaitan dengan itu. Di antaranya adalah kita juga tetap ya, ketika di samping kita beriman kepada takdir, kita juga tetap diperintahkan untuk
beramal. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, ya beramallah dengan amalan-amalan penghuni surga. Ya tadi, jangan kemudian berharap surga tetapi amalannya malahan penghuni neraka. Ya bukan sampai ke surga, tetapi malahan nanti sampainya ke neraka. Ini berkaitan dengan masyiah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kalau itu berkaitan dengan al-kaun, ya, alam semesta, apa yang terjadi di alam semesta itu adalah semuanya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan makhluknya tidak boleh kemudian diyakini sama, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh, ya, orang mengatakan tadi ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu, atau tadi perkataan kalau nggak ada kamu sudah saya mungkin sudah nggak sukses, atau saya bangkrut dan seterusnya. Tidak, itu terjadi semuanya adalah atas kehendak Allah. Yang boleh bukan mengatakan dan, tetapi summa atau kemudian, ya. Nah, summa syi'ta itu nanti di dalam hadis yang lain boleh mengatakan seperti itu. Karena ini tidak ada unsur menyamakan. Karena syirik kan artinya menjadikan selain Allah tandingan atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pertolongan Allah. Semua pertolongan. Melalui ya, melalui dalam artian apa? Kalau melalui di situ kemudian, ya, itu enggak apa-apa, ya. Karena meyakini kita itu ada orang-orang atau perbuatan itu adalah sebagai sebab, kan gitu. Tetapi kemudian tetap mengembalikan yang musababnya atau yang menjadikan sesuatu itu sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa. Dalam artian tidak menyamakan dengan makhluknya tadi, termasuk dengan sebab. Kan ada sebab, ada yang membuat sesuatu itu menjadi sebab, itu kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, boleh. Kalau misalnya orang sakit, Gimana? Ya. makan obat. Ya. Memang harus sadar pada obat. Tapi kadang kita sering obat ini nih nanti sembuh. Ya. Jadi ini juga penting, ya. Jadi orang sakit itu kan boleh orang kemudian berobat ke dokter, atau kita memakan obat tertentu yang kita yakini secara medis, secara ilmu pengetahuannya itu memang punya pengaruh untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tetapi tidak boleh di sini dalam artian zatnya itu, gitu ya. Dokternya ini yang menyembuhkan, nah ini yang tidak boleh, ya. Tetapi dia tetap meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dokter ini hanya sebagai perantara atau sebab, gitu ya. Yang Allah jadikan wasilah orang itu mendapatkan kesembuhan tadi. Begitu pula tadi, Bu. Ketika mengatakan itu ya dalam artian adalah obat ini memang berpengaruh. Tetapi keyakinan kita adalah siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu kembali ke omongan itu maksudnya apa, gitu ya. Kalau mengatakan itu ini minum obat ini insya Allah sembuh, dalam artian Allah akan memberikan kesembuhan melalui obat yang punya khasiat, gitu ya. Dan bukan obat ini yang dengan zatnya itu menyembuhkan, maka insya Allah itu bukan ucapan kesyirikan. Makanya segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan. Minum obat ini insya Allah Allah yang akan menyembuhkan. Gitu nggih? Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan kita ikhtiar
ikhtiar, cari dokter yang bagus gitu ya. Obatnya mungkin yang apa? Yang jangan ya. Ya kalau dengan yang generik sudah sembuh ya alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Tapi tidak apa-apa orang berikhtiar kemudian cari obat yang bukan generik umpamanya gitu ya, obat paten dan seterusnya, ya boleh saja. Tapi kembali lagi, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu. Kita sebatas ikhtiar yang semaksimal mungkin. Jadi tidak berlawanan itu ya antara ikhtiar kemudian orang menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, itu yang kita pahami dari poin yang ke-19 ya. Dengan perkataan awalnya apa? Sahabat tadi wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan mungkin di kesempatan yang lain bisa ditanyakan gitu ya. Ya kita bertahap gitu ya, sedikit demi sedikit kita memahami kaitan dengan tauhid. Cekam ya Bapak Ibu-ibu? Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.